dan yang penjual itu sudah punya barangnya, dia punya barangnya. Maka jika seorang itu jualan barang dagangan tertentu dan dia memiliki barang, maka dia boleh mengadakan transaksi jual beli dengan cara ada uang muka semacam itu, menurut pendapat yang paling kuat. Nah, jual beli dengan sistem uang muka semacam itu aslinya diperselisihkan ulama. Aslinya diperselisihkan ulama boleh ataukah tidak. Nggak jadi beli uang itu jadi milik penjual itu zalim ataukah tidak, itu asalnya ulama berselisih pendapat. Mayoritas ulama melarang. Mayoritas ulama melarang. Di antaranya adalah Syafi'i atau Syafi'iyah melarang. Maka masyarakat kita tidak Syafi'iyah dalam masalah ini. Masyarakat kita yang dipraktekkan di masyarakat tidak mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Karena menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Itu zalim, haram. Mazhab yang membolehkan itu Hambali. Mazhab yang membolehkan jual beli untuk DP-nya adalah Hambali. 3 mazhab yang lain, Hanafi, Syafi'i, Maliki, semuanya haram. Namun insya Allah pendapat yang paling kuat dalam hal ini, meskipun bukan pendapat mayoritas ulama, adalah pendapat yang membolehkannya dengan alasan hal ini pertama hadis yang melarang, hadis yang melarang, hadis yang dhaif. Kemudian yang kedua, terdapat praktek dari Khalifah Umar bin Khattab, di mana beliau mengadakan jual beli dengan model uang muka dengan bentuk DP. Maka kesimpulannya jual beli dengan bentuk DP atau uang muka adalah jual beli yang hukumnya boleh menurut pendapat yang paling kuat dengan syarat ada kejelasan batas waktu. Mau jadi ngambil barang ataukah tidak itu batas waktunya jelas. Ngasih DP, terus ini nanti jadi ataukah tidaknya itu jelas. Seminggu kalau saya ambil, enggak saya ambil berarti saya enggak jadi beli. Maka harus ada kejelasan batas waktu, jangan dibuat mengambang. Ini tak DP ya barangnya jadi dan tidaknya kapan-kapan, nggak boleh. Terus ada ketegasan waktu, ini kapan mau, jika mau jadi diambil, kapan ngambilnya. Dan yang benar uang DP semacam ini bukanlah kezaliman. Karena uang DP ini adalah kompensasi dari di mana penjual itu menolak orang-orang yang lain yang mau menawar barangnya. Ada orang yang nawar, saya nggak menerima tawaran karena sudah ada yang DP. Ini penawar pergi, kok ternyata yang DP tidak jadi. Maka kesempatan peluang untung itu hilang. Peluang untung ada yang mau beli itu hilang gara-gara ada yang DP. Maka DP di sini adalah kompensasi dari hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan adanya penawar yang lain. Ini dengan hal ini maka kita telah selesai bab masalah jual beli. Kita akan masuk pada satu bab yang lain, yaitu bab tentang masalah riba. Maka hukum berkaitan dengan masalah harta itu ada 3 macam hukum. Yang pertama adalah adil.
Yang kedua adalah kebaikan atau berbuat baik. Dan yang ketiga adalah kezaliman. Ada contohnya adalah jual beli. Contohnya jual beli. Orang ini keluar duit sekian dan dia mendapatkan barang ini, ditukari. Duitnya yang hilang ditukari barang. Yang kedua adalah berbuat baik. Contohnya adalah sedekah. Contohnya adalah sedekah. Bahasa kasarnya duit itu hilang, nggak dapat kompensasi duniawi apapun, semata-mata berbuat baik kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah ya kezaliman, contohnya adalah riba. Nah, riba dalam bahasa Arab artinya berkembang dan bertambah. Sedangkan dalam syariat riba itu ada dua macam. Yang pertama adalah riba dalam bentuk penambahan, dan ada riba dalam bentuk penundaan. Maka orang tidak boleh komentar, loh, tidak ada penambahan kok disebut riba. Tidak ada penambahan kok disebut riba. Maka dalam syariat riba itu tidak mesti berbentuk penambahan. Ada penundaan, itu juga riba. Maka berdasarkan keterangan ini, maka pengertian riba dalam syariat itu lebih luas daripada pengertian riba dalam bahasa Arab. Bahasa Arab cuma penambahan saja. Namun dalam syariat bisa berbentuk penambahan, bisa dalam bentuk penundaan. Maka dia adalah penundaan atau penambahan benda-benda tertentu dalam transaksi tertentu. Nah, hukum riba adalah dosa besar, dan riba itu haram dalam semua ajaran para nabi. Tidak ada nabi yang syariatnya itu menghalalkan riba. Maka orang Yahudi yang suka riba itu sebenarnya melanggar syariat Nabi Musa. Mengingat bahaya yang besar yang terkandung dalam riba. Ada kezaliman terhadap orang miskin, ada sebab permusuhan, hilangnya perasaan belas kasih dan kasih sayang dan sebagainya. Kemudian poin berikutnya adalah tentang hukuman riba. Karena riba adalah termasuk dosa besar yang paling besar, maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan peperangan terhadap pemakan riba dan nasabah riba. Nasabah riba itu ya, bahasa kasarnya orang yang mau berutang dengan cara riba, itu nasabah riba. Jadi jangan dikira dalam transaksi riba itu yang dosa cuma yang menggandakan uang, yang membungakan uang, yang jadi rentenir. Yang mau utang sama rentenir itu juga dosa. Yang nekat utang sama rentenir sudah tahu kalau rentenir itu melakukan riba, itu tidak dosa. Maka ini satu ancaman yang tidak ada pada dosa-dosa yang lain. Satu-satunya dosa yang Allah katakan bahasanya Allah dan Rasulnya memerangi pelakunya, itu cuma riba. Satu-satunya dosa yang pakai Allah menakut-nakuti, Allah mengancam, mewanti-wanti dengan mengatakan Allah memerangi, Allah dan Rasulnya memerangi pelakunya, itu hanya ada pada dosa riba. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 278,
Fa ilam taf'alu, jika kalian tidak mau meninggalkan riba, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, maka ketahuilah adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Dan jika kalian bertobat, kalian cuma punya hak atas modal riba kalian. Kalian tidak boleh mendolimi, tidak pula didolimi. Kemudian dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba. Pemakan riba, nasabah riba, sekretaris yang menulis transaksi riba, dan dua saksi yang jadi saksi diadakannya transaksi riba. Nabi katakan hum sawa, mereka itu sama-sama berdosa, meskipun boleh jadi tingkatan dosanya beda-beda. Tentu lain antara yang makan riba dengan yang sedang jadi saksi, namun sama-sama berdosa. Maka kita lihat dalam hadis ini Nabi mengancam dengan laknat, Rasulullah melaknat. Ini dosa besar. Maka termasuk dosa besar adalah menjadi pemakan riba. Menjadi pemakan riba, jadi rentenir, membungakan uang, misalnya bahasa contoh kasarnya. Namun juga manusia yang terlaknat orang yang jadi nasabah riba. Nasabah riba, dan itu umumnya pengusaha. Jadi nasabah riba tidak ada keperluan, bahkan tanpa keperluan yang mendesak sekali, utang sama orang yang membungakan uang. Maka jadi nasabah riba itu perbuatan terlaknat. Kemudian adalah semua orang, semua pihak yang menjadi pendukung berjalannya transaksi riba. Ada juru tulisnya yang menulis teks perjanjian riba, ada saksinya atau yang lainnya. Maka berdasarkan hadis ini, ulama mengatakan semua pekerjaan yang di situ mendukung riba secara langsung, maka jelas haramnya. Mendukung transaksi riba secara langsung. Dan Nabi pun menyampaikan bahasanya memakan harta riba adalah salah satu dari 7 dosa besar yang Nabi sebutkan dalam satu hadis. Nabi mengatakan jauhilah 7 dosa yang membinasakan, 7 dosa besar. Para sahabat bertanya apa itu 7 dosa besar. Maka Nabi sampaikan yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, pasang sesaji untuk jin, percaya amalan dukun, ini syirik. Kemudian yang kedua adalah mempraktekkan ilmu sihir, mempraktekkan ilmu sihir untuk melet orang, untuk sihir pengasihan, penglarisan. Dan yang ketiga adalah membunuh nyawa yang Allah haramkan, bunuh orang. Yang keempat, makan riba. Makan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang sering kali makan harta anak yatim itu malah sering-seringnya malah ibu. Yang sering-sering makan harta anak yatim itu malah ibu. Kok bisa? Karena suaminya meninggal dunia. Begitu anaknya masih kecil-kecil, tinggalan suaminya tidak dibagi. Tinggalan suaminya tidak dibagi. Ini jatah anak nomor 1, nomor 2. Akhirnya semua harta tinggalan bapak itu dipegang
ibunya, gadget untuk senang-senang ibunya, padahal itu jatah bagian. Sering-sering yang jadi pemakan harta anak yatim tuh ibu. Dan ini juga bahaya, dan bahayanya jadi pengasuh panti asuhan. Banyak orang pesan ini untuk anak yatim, untuk anak yatim, padahal malah dipakai untuk senang-senang, foya-foya si pengasuh panti asuhan. Kemudian adalah kabur dari medan jihad, lagi jihad perang, kabur. Kemudian yang ketujuh adalah menuduh zina orang yang baik-baik. Ya, tadi sebagaimana kemudian macam-macam riba tadi kita sampaikan secara pokok. Pada pokoknya ya, riba itu ada dua model. Boleh jadi penambahan yang tidak dibenarkan atau penundaan yang tidak dibenarkan. Sebelum kita baca keterangan yang ada di sini, maka perlu diketahui bahwasanya ada namanya yang disebut dengan benda ribawi. Ada yang namanya harta riba, ada benda riba. Maka benda riba ini punya ketentuan khusus dalam transaksi, dalam mentransaksikannya. Benda riba yang ada dalam hadis itu ada 6. Benda riba yang ada dalam hadis itu ada 6 benda. Yang untuk mempermudah 6 benda ini terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama terdiri dari 2 benda, kelompok yang kedua terdiri dari 4 benda. Kelompok pertama isinya adalah emas dan perak. Kelompok pertama isinya adalah emas dan perak. Sedangkan kelompok yang kedua itu terdiri dari kurma, gandum kasar, gandum halus, dan garam. Maka ada 6 benda riba: emas, perak, kurma, gandum kasar, gandum halus, dan garam. Ini 6 benda ribawi, benda riba. Yang ini mentransaksikannya memiliki aturan khusus. Nah, disamakan dengan termasuk dalam kelompok pertama adalah mata uang. Rupiah, dolar, yen, real, itu masuk dalam kelompok yang pertama. Sebagaimana masa silam ada dinar yang merupakan uang emas dan ada dirham yang merupakan uang perak. Kemudian kelompok yang kedua termasuk di dalamnya adalah semua makanan atau bahan makanan. Semua makanan atau bahan makanan yang ditransaksikan dengan menggunakan ditakar atau ditimbang. Karena ada bahan makanan yang transaksinya itu bijian, permen. Permen itu kan bijian, 1, 500, 2, 1000. Tidak pakai setengah kilo sekian. Maka benda ya bahan makanan ya transaksinya dengan ditakar atau ditimbang. Maka besi termasuk benda ribawi bukan? Besi termasuk benda ribawi atau bukan? Hah? Nah, bahan makanan yang ditakar atau ditimbang. Masuk besi masuk.
Sampai makan besi kontraktor yang masing-masing. Batu, pasir itu termasuk benda riba ya bukan? HP termasuk benda riba ya bukan? Bukan. Motor termasuk benda riba ya bukan? Bukan. Oke, itu benda ribawi. 6 benda ribawi dan yang sejenis dengan beras benda riba ya bukan? Iya. Terigu benda riba ya bukan? Benda riba. Jagung benda riba. Maka barter untuk 6 benda ini punya aturan main. Yang aturan main ini tidak berlaku untuk barter HP, ya kan? Kemudian bukan benda ribawi. Aturan barter ini tidak berlaku untuk barter tukar tambah motor. Berlaku enggak? Tidak berlaku. Kenapa? Karena motor bukan benda ribawi. Ada aturan main untuk barter untuk benda-benda ini. Ada 3 aturan main. Ada 3 ketentuan. Yang pertama, barter untuk barang sejenis maka harus tunai. Maka harus tunai. Tunai itu artinya diserahkan di tempat transaksi semuanya. Dan tidak boleh ada selisih berat, selisih takaran atau timbangan, tidak boleh. Itu sejenis. Rupiah dengan rupiah itu sejenis. Rupiah dengan dolar tidak sejenis. Dolar dengan dolar sejenis. Dolar dengan yen tidak sejenis. Beras dengan beras sejenis. Kurma dengan kurma sejenis. Tepung dengan tepung sejenis. Jagung dengan jagung sejenis. Maka orang yang mau barter benda ribawi sejenis dengan sejenis dengan sejenis, maka harus kontak cash di tempat transaksi dan tidak boleh ada selisih. Dengan tutup mata berkaitan dengan kualitas, dan tutup mata berkaitan dengan kualitas. Maka jika orang itu mau barter rupiah dengan rupiah, maka 10.000 harus dengan 10.000, dan itu cash semuanya. 10.000 pertama dan 10.000 yang kedua itu harus ada di situ semua. Meskipun 10.000 yang ini nyir-nyir, anyir, yang itu sudah kusut, itu nggak melihat kualitas fisik, tidak dilihat. Kualitas fisik tidak dilihat. Real dengan real, ini real besar sama real pecahan, 100 dengan 100. Itu harus cash. Harus cash. Beras dibarter dengan beras, maka beras 5 kilo harus dengan beras 5 kilo. Meskipun yang satu itu rojo lele, yang satu IR, yang satu 46 atau 64, ini yang satu kualitas nomor 1, ini kualitas nomor buncit. Itu kalau ini masih beras dan itu beras, maka 5 kilo dengan tutup mata dengan kualitas fisik. Dengan kualitas fisik. Maka ada 2 ketentuan. Harus
cash, tidak boleh ada yang ditunda, tidak boleh duit 10.000-nya yang pertama dari saya, 10.000-nya sekarang, dan saya misalnya sama Pak Taib, kemudian 10.000 dari Pak Taib setengah jam lagi, tidak boleh. Harus sekarang juga saya ngasih 10.000, Pak Taib ngasih saya 10.000 saat itu juga. Tidak boleh kemudian Pak Taib ngasih saya 10.000, saya berikan 10.000 nanti sore. Pak Taib ngasih saya 10.000, saya kemudian ngasih 10.000, namun 10 menit lagi tak ambil dulu di rumah. Itu tidak. Jika ini dilanggar, ketentuan cash ini dilanggar, maka itu riba. Riba karena penundaan. Jadi riba penundaan. Ini riba namanya riba. Uang 10.000 sama 10.000, ini ada yang sekarang diserahkan, ada yang 5 menit lagi diserahkan. Ini riba. Ribanya riba penundaan. Riba penundaan. Nah, penundaan dalam bahasa Arab namanya nasi'ah. Nasi'ah. Nasi'ah itu penundaan. Orang nggak perlu tetap loh, nggak ada yang ditambahin kok disebut riba. Ini mas ya, riba itu enggak dalam syariat dan mesti harus pengertian riba tidak harus ada tambah. Dan cash itu bisa riba kalau bendanya adalah benda barter, benda ribawi. Barter benda ribawi, nggak cash itu jadi riba. Namanya riba penundaan. Kemudian jika ketentuan sama tadi, tidak ada selisih kok dilanggar, maka jadi riba. 10.000 dibanter dengan 12.000. 10.000 rupiah dibanter dengan 12.000 rupiah. Ini terjadi di sini riba. Maka orang yang pernah kita singgung dekat kantor pos Jogja, kantor pos besar ke timur, ada orang yang pertama kali kalau bulan Ramadan, ada ibu-ibu, banyak ibu-ibu duduk di pinggir trotoar sambil mulungkan uang bagus. Siapa yang mau barter? Seribuan anjir-anjir. Terus 10.000-nya nggak boleh ditukar dengan 10.000. 10.000 ya aku baca dengan 12.000. Maka ini riba karena ada selisih dalam barter benda ribawi. Maka kalau 10.000 kok dengan 12.000 maka jadinya riba. Nah, ribanya namanya riba penambah. Menambahkan sesuatu yang tidak boleh ditambahkan. Kalau benda ribawi tidak boleh ditambahkan. Koma 5 kilo, koma bagus 5 kilo dibakar dengan koma jelek 3 kilo. Ini riba. Beras rojo lele 10 kilo dibakar dengan IR 5 kilo. Maka ini riba. Ribanya riba apa? Penambahan. Itu penambahan. Rojo lele 5 kilo, maaf, rojo lele 5 kilo IR-nya 10 kilo, ada selisih. Maka ini riba karena penambah. Kemudian yang kedua, ketentuan yang kedua adalah barter benda ribawi. Ingat, kita bahas benda ribawi. Jangan tanya barter HP ya barter tukar tambah
sepeda motor, jual bak, HP, motor dan sebagainya itu jual topik karena itu bukan benda ribawi. Ya. Ketentuan yang kedua adalah batal benda ribawi beda jenis dalam satu kelompok. Tadi ada dua kelompok beda jenis namun masih dalam satu kelompok. Ini ketentuannya cuma satu. Aturan yang harus diikuti cuma satu, yaitu harus cash. Harus cash. Boleh ada selisih dan boleh ada keuntungan. Yang pertama tadi tidak boleh ngambil untung. Kalau ini boleh ngambil untung, akan tetapi harus cash. Akan tetapi harus cash. Karena harus cash, maka tidak bisa online. Tidak boleh online, karena kalau online nggak cash, nggak boleh via internet transaksinya, harus transaksi fisik langsung. Karena kalau online nggak bisa cash, nggak bisa cash. Maka boleh ngambil keuntungan namun harus cash. Kalau cash maka nggak boleh online. Maka emas dengan perak dibarter itu boleh ngambil keuntungan. Boleh ada selisih berat. Emas 1 gram, barternya perak 10 gram, tidak apa-apa. Namun ingat, semuanya harus cash. Rupiah dengan dolar itu boleh untung. Wah, boleh ngambil keuntungan. 1 dolar itu aslinya senilai, kalau nggak ngambil untung 1 dolar tidak 10 dolar nggak dengan 10 rupiah. 10 dolar dengan sekian ratus ribu. 10 dolar dengan sekian ratus ribu, bukan 10 dolar dengan 10 rupiah. 10 dolar dengan sekian ratus ribu. Maka di sini ada selisih. Ada selisih. Maka ini boleh. Dengan catatan harus cash, rupiah diserahkan, dolar juga diserahkan. Maka jual beli valuta asing itu masalahnya tidak masalah. Yang penting adalah cash. Yang penting cash. Semuanya diserahkan di tempat transaksi. Kalau tidak cash atau tidak ada yang diserahkan sama sekali, maka hukumnya adalah riba. Kalau tidak cash, berarti ribanya riba apa? Penundaan. Riba penundaan. Oleh karena itu forex hukumnya haram. Menukar valuta asing di internet hukumnya haram. Karena tidak ada eksekusi fisik. Tidak ada eksekusi fisik. Ada ini benda ribawi. Benda ribawi harus eksekusi fisik. Dia tidak bisa online. Karena harus cash. Ini ketentuannya bisa ditawar-tawar. Jadi ini yang dilanggar dalam forex, maka forex hukumnya haram. Kemudian oleh karena itu maka tidak boleh jual beli emas kredit. Tidak boleh jual beli emas kredit. Karena emas sama rupiah itu beda jenis. Karena emas jenisnya dengan emas, rupiah jenisnya dengan rupiah. Emas dengan rupiah itu beda jenis, namun dalam satu kelompok.
Maka jual beli emas itu tidak boleh dikreditkan, tidak boleh kredit. Kredit hukumnya haram, hukumnya riba. Emas kredit emas itu hukumnya riba. Hukumnya riba. Jual beli emas online hukumnya haram. Jual beli emas online hukumnya haram karena tidak memenuhi ketentuan cash. Koma dibarter dengan beras boleh, namun boleh ngambil untung boleh. Ini misalnya koma 5 kilo, berasnya 10 kilo, ada selisih, ada keuntungan, boleh. Dengan catatan harus cash. Dengan catatan harus cash. Beras dibarter dengan jagung boleh, asal cash. Beras dibarter dengan tiwul boleh, namun harus cash. Kalau tidak cash terjadi riba. Riba penundaan. Kemudian yang ketiga, ketentuan yang ketiga adalah barter, tukar menukar benda ribawi beda jenis antar kelompok. Kalau beda jenis antar kelompok, maka dua ketentuan di atas tidak berlaku. Artinya boleh kredit, artinya boleh cari untung. Orang pakai beli beras di kredit boleh atau tidak? Boleh. Karena beras itu kelompok 2, rupiah itu kelompok 1, kelompok pertama. Beli beras kredit boleh. Beli beras kredit itu tidak apa-apa. Barter rupiah dengan beras kredit tidak masalah. Barter emas dengan beras kredit tidak masalah. Kalau emas dengan beras itu boleh kredit. Tapi emas dengan rupiah boleh kredit atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Satu kelompok. Kalau emas dibarter dengan jagung mana boleh kredit. Sekarang seton, besok lagi 1 ton lagi emas boleh. Kalau beli emas kredit kan bayarnya pakai jagung boleh, pakai beras boleh, pakai rupiah tidak boleh. Loh, apa beda beras sama rupiah? Beda. Karena beras itu kelompok kedua, ribawi kelompok yang kedua, rupiah itu benda ribawi kelompok pertama. Jadi ketentuan barter, tukar menukar, tukar tambah untuk benda ribawi. Kalau bukan benda ribawi, maka tidak ada ketentuan cash, ketentuan ini tidak. Sama dengan ketentuan yang nomor 3 tadi. Maka HP dengan HP bolehkah tukar tambah jalur keuntungan? Boleh. Motor dengan motor bolehkah tukar tambah? Boleh. Kenapa? Bukan benda ribawi. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan apa sih? Ya. Kalau beras dengan beras, keuntungannya HP boleh nggak? Barter beras dengan beras, tapi ada keuntungan HP. Beras dengan beras, dengan bendanya lain. Keuntungannya bukan dari satu benda tersebut, tapi benda lain. Pakai beras dengan beras, tapi ada yang kasih keuntungan dengan kurma. Apa? Gitu. Ada itu transaksi semacam itu, sudah ada di masa Nabi, dan dibahas oleh para ulama. Kalau yang jadi model itu emas dengan emas, namun dikasih keuntungan koma. Emas dengan emas, namun yang satu itu emas plus yang satu itu emas plus koma, sama yang satu emas tok, gitu kan?
Sebenarnya transaksi yang terlarang. Itu transaksi yang terlarang. Ya. Dipisah dulu. Ya, dipisah dulu karena Nabi pernah ditanya tentang barter emas, yang emas ini bercampur dengan benda apa gitu, mau dibarter dengan emas. Maka diperintahkan untuk dipisah dulu. Pisahkan dulu nih emas dengan campurannya, baru dibarter dengan emas. Tidak emas dengan emas. Itu Nabi larang. Para ulama telah membahasnya dan hukumnya terlarang, mengingat ada hadis di mana ada orang punya emas yang bercampur dengan benda yang lain, mau dibarter dengan emas, Nabi perintahkan untuk dipisah. Ada yang lain? Benar sih dinilai dengan harga sekian. Saya mungkin ya beras saya jual apa, saya barter dengan harga baik. Cuma kan ini sudah dihargai. Cuma kalau transaksinya itu dianggap dijual gitu, dijual dulu baru, tapi uangnya nggak dikasih. Nggak boleh. Bilal pernah melakukan hal itu. Ini kurma satu sok, kurma baik, atau satu sok kurma yang baik dibarter dengan 2 sok kurma yang jelek. Maka Nabi mengatakan, la taf'aluhu innahu aibu riba. Jangan lakukan, ini riba ternyata. Maka jika engkau mau, maka jual dulu kurmamu yang baik. Jika engkau tidak mau, harus sama, jual dulu kurmamu yang baik, dapat uang. Itu ada bahasa, tapi saya tidak lupa. Boleh nggak orangnya sama? Saya tidak lupa. Untuk yang tadi kasus berhasil, boleh nggak orangnya sama? Itu ada bahasanya, tapi saya tidak lupa. Yang jelas hal yang aman ya, orangnya beda. Ya, maka riba karena penundaan itu terkadang kita jumpai riba karena penundaan yang murni penundaan. Namun ada juga riba penundaan yang sekaligus mendapatkan kelebihan. Maka ada riba penundaan. Kalau penundaan yang tadi kita sampaikan, penundaan yang murni penundaan. Riba nasi'ah yang murni nasi'ah. Dan ada nasi'ah dan dia adalah kelebihan atau fadl. Riba karena kelebihan disebut riba fadl. Fadl itu artinya lebih. Namun ada riba nasi'ah dan fadl sekaligus. Contohnya misalnya riba utang piutang di tempat kita, riba utang piutang, di mana uang 100.000 balik 150.000, dan alasan 50.000 itu karena ada waktu, karena kamu utang, maka saya memberikan kamu tempo waktu. Maka di sini terjadi penundaan dan fadl, sekaligus. Atau contohnya adalah riba jahiliyah. Kita pernah cerita riba jahiliyah ya. Riba jahiliyah 100.000 1 bulan lagi ya masih tetap 100.000. Namun kemudian setelah jatuh tempo, maka orang yang mengutangi ngasih tawaran opsi. Bayar sekarang 100.000, tak kasih tambahan waktu, sebulan lagi, namun jadi 150.000. Ini riba jahiliyah. Maka dia ada penundaan di pengunduran waktu sebulan lagi, dan ada selisih. Ini maka riba jahiliyah ini termasuk riba nasi'ah, riba penundaan plus penambahan.
Dan riba semacam itu tadi, riba jeliah itulah yang Allah haramkan dan Allah wajibkan bagi orang-orang yang menghutangi. Jika memang orang yang berhutang itu benar-benar kesulitan untuk diberi, Allah wajibkan untuk memberi info tambahan. Maka jika riba jeliah semacam itulah riba yang diharamkan oleh Al-Quran, maka ya, riba modern itu riba lebih jelek, lebih zalim daripada riba jeliah. Ya demikian yang kita kaji pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.